Tepung tuh. Kopi ya, dulu ya. Enggak. Kopi, dulu. Enggak. Nggak tahu kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan, keringanan untuk malam ini mengkaji ayat-ayatnya dalam rangka beramal sholih, mencari asbab kemudahan tatkala masa-masa yang sulit, yang kemudahan itu kita bisa dapatkan dengan hal yang terpentingnya adalah dengan belajar. Karena seseorang yang belajar akan menemukan berbagai solusi untuk kehidupannya. Inilah pentingnya kita terus mengasah, menguatkan ilmu kita. Walaupun suara saya sekarang sedang berbeda ya, akibat panas dan batuk-batuk kemarin malam. Tentunya tidak mengundurkan semangat kita untuk terus menggapai yang namanya kebaikan dalam memahami dinul Islam. Pada malam ini kita lanjut lagi kitab Tauhid. Dan sekarang sudah masuk masalah tempat ibadah. Di mana ini pembahasannya akan cukup panjang ya. Mungkin beberapa pertemuan. Yang judulnya larangan beribadah kepada Allah di tempat yang diperuntukkan untuk bermaksiat kepadanya. Jadi di dalam beribadah itu ada yang namanya tempat ya. Firman Allah, wa annal masajida lillah ya. Fala tad'u ma'allahi ahada ya. Dan sesungguhnya masjid itu adalah tempat ibadah ya. Masjid itu adalah milik Allah ya. Lillah. Milik Allah masjid itu ya. Bukan milik kita. Bukan
tempat kita ya. Bukan yang dikuasai kita ya. Ini catatan nih masjid nih ya. Ya lalur ya. Karena banyak ya yang menjadikan masjid itu sebagai tempat kekuasaan gitu. Dia punya kedudukan di RT, di RW, seakan-akan dengan kedudukan itu dia bisa menguasai masjid. Setelah menguasai masjid, dia singkirkan orang-orang yang tidak berkepentingan bagi dirinya gitu. Nah itu. Ini kita harus paham nih ya. Wa anal masajid lillah ya. Bahwa masjid-masjid itu milik Allah gitu. Selama masjid itu adalah dibangun atas dasar ketakwaan gitu. Itu adalah tempat ibadah kepada Allah. Tetapi catatannya fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau berdoa membersamakan Allah dengan yang lain ya. Seorang pun tidak ada sekutu baginya. Karena itu yang namanya tempat dalam beribadah, kalau tempat itu sudah diperuntukkan untuk maksiat, maka itu tidak boleh ibadah di sana. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa Allahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau mendirikan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa semenjak hari pertama didirikannya atau dibangunnya, lebih pantas untuk kamu sholat di dalamnya. Karena di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa mutahhirin, orang yang mensucikan diri, ayyatatahharu ya dalam ayat ini. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sedangkan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang senantiasa evaluasi, introspeksi diri. Diterangkan dalam syarahnya, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat di masjid diror. Jadi namanya kalau masjid bukan atas dasar takwa, itu di zaman Nabi itu namanya masjid diror ya, yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk mendatangkan kerugian, bahaya atau kesulitan bagi masjid Kuba dan untuk berbuat kekafiran terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka kaum munafikin meminta kepada Rasul untuk mendirikan sholat di masjid tersebut agar mereka dapat dijadikan atau perbuatan Rasulullah itu ya sebagai alasan gitu. Jadi sholat di sana, yaitu sholatnya oleh Nabi ya di masjid itu jadi alasan gitu, pembenaran akan perbuatan mereka untuk menutupi kebatilan yang mereka lakukan. Maka Rasul berjanji kepada mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah ini janji ya.
Dan beliau tidak mengetahui maksud jelek mereka ya. Asalnya nggak tahu Nabi itu maksud jelek yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Maka Allah melarang terhadap hal itu dan memerintahkan agar Rasul mengerjakan sholat di Masjid Quba yang dibangun atas dasar ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau di Masjid Nabawi ya. Walaupun ada perselisihan tentunya di kalangan para ahli tafsir ya, wallahu alam. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mendirikan masjid tersebut, yaitu orang-orang yang mendirikan Masjid Quba atau Masjid Nabawi diantaranya karena mereka telah membersihkan masjid dari kesyirikan dan perkara-perkara yang najis. Jadi nggak boleh ada perkara yang najis, nggak boleh ya Pak. Perkara-perkara yang najis di masjid nggak boleh ya. Maksudnya di tempat ibadah itu ya. Ya berbeda kalau misalnya di teras-teras itu kan nggak jadi tempat ibadah. Jadi ya itu bukan termasuk masjid. Yang dimaksud masjid itu adalah yang dipakai sholat, yang dipakai sujud. Nah itu yang dimaksud masjid ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu orang-orang yang mutahhirin. Ini merupakan kias penyamaan antara tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah dan masjid yang diperuntukkan bermaksiat kepada Allah dalam hukum pelarangan beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana halnya masjid ini yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Demikian pula tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Tidaklah diperbolehkan untuk menyembelih kepada selain Allah di tempat tersebut. Jadi nggak boleh ya kalau kita menyembelih kepada tujuannya selain Allah gitu. Faedah ayat yang pertama, larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selainnya. Dengan kias hal itu menunjukkan kepada larangan sholat di masjid yang dibangun di atas maksiat ya terhadap Allah. Maka dengan ayat ini Allah memperingatkan Nabi tidak boleh sholat di sana selama-lamanya, karena itu untuk maksiat ya, bukan untuk ketaatan. Yang kedua, disukai untuk mengerjakan sholat bersama orang-orang yang sholih. Sholat itu harus bersama orang-orang yang sholih ya, maksudnya orang-orang yang dekat pada sunnah, orang-orang yang dekat dengan tauhid ya. Kalau kita gitu ya sholat di tempat orang yang berbuat mengada-ada itu ya, atau di tempat orang yang berbuat fahsya, itu nggak enakan ya. Sogra misal gini, setelah sholat zikir bareng, kita nggak zikir bareng, kita zikir sendiri, tapi dah asa nggak enakan ya, asa nggak enakan karena di sana agak gandeng gitu kan, nggak khusyuk itunya apa zikirnya gitu ya. Kalau kita masbuk kadang nggak khusyuk sholatnya karena gandeng gitunya, udah zikirnya berjamaah kayak itu. Jadi harus tahu mana masjid yang didekatkan pada ketakwaan, takwa yang menurut apa yang Allah syariatkan gitu, bukan takwa yang mengada-ada gitu ya. Karena itu yang namanya takwa harus haqqa tuqatih,
Kalau haqqa tuqatih itu harus dengan pegangan yang benar gitu ya, dengan Quran was sunnah gitu. Udah. Karena itu haqqa tuqatih menolak ajaran-ajaran selain Quran dan sunnah gitu. Yang terkadang ada baiknya, ada budaya gitunya. Ada adat istiadat gitunya. Susah ditinggalin gitunya. Ada sekolotna gitu gitunya. Badai digentos, zikir sendiri-sendiri asa berat gitunya. Kayak gitu. Bisa disangka aneh ke ku masyarakat gitu. Nah, cenah itu mah teu zikir bareng gitu cenah. Nah, gitu. Makanya itu kita harus ibadah dengan orang-orang yang soleh ya, yang mengenal syariat Allah dengan sebenar-benarnya gitu. Dan juga bersama orang-orang yang menjauhkan diri dari sifat-sifat atau perbuatan yang jelek. Yang ketiga, penetapan mahabbah, kecintaan ya. Sifat mahabbah bagi Allah ya. Nah, Allah juga punya sifat mahabbah ya, kecintaan ya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah ya. Sebagaimana sifat-sifatnya yang lain yang disebutkan nama-namanya ya. Ada yang tidak disebutkan, ada juga yang disebutkan ya. Hingga kita tidak bisa menentukan berapa jumlah sifatnya. Nah, itu hak prerogatif Allah saja ya. Allah yang Maha tahu. Keempat, anjuran untuk menyempurnakan wudu dan menyucikan diri dari najis. Nah, ini juga dalam ayat ini harus kita wujudkan orang yang benar-benar bagaimana mutahhirin itu ya. Setelah wudu apa doanya? Syahadatnya. Kemudian kita itu ya. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu kan salah satunya ya. Nah, itu yang kita minta menjadi orang-orang yang mutahhirin ya, orang-orang yang bersih ya, menyucikan diri. Menyucikan diri dari fisik dan juga kesyirikan termasuk bid'ah dan juga takhayul. Itu. Dan menyucikan diri juga dari najis. Karena itu ada syariat ya, wudu ketika akan sholat ya. Yang kelima, bahwa niat berpengaruh terhadap tempat. Karena itu kalau misalnya kita mendirikan sebuah tempat ibadah, nah itu harus benar-benar atas dasar ketakwaan dan ketaatan ya. Harus berasas takwa ya, ussisa alat takwa. Itu asasnya ketakwaan. Bukan asas menguasai gitu ya. Wah, yang menguasai masjid gitu ya. Bukan ingin hartanya gitu ya. Wah, kencelengna gimana, beda ya. Atau bukan konsumsina gitu ya. Iya. Jadi kalau kita punya kedudukan itu bagus, tapi jangan jadi alasan untuk menguasai masjid gitu ya. Nggak boleh menguasai masjid ya. Emang masjid dikuasai gitu ya. Orang masjid itu milik Allah gitu ya, bukan milik kita gitu ya. Nah, ini pentingnya kita benar-benar berniat lillah gitu. Orang yang mencari keikhlasan atau ridho Allah maksudnya, maka ridho Allah itu dicari dengan benar-benar murni niatnya. Kemurnian itu akan ia peroleh
ketika benar-benar melaksanakan ketaatan dan ketakwaan itu. Karena bagaimana definisi takwa itu ya, adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya ada kesungguhan untuk benar-benar menjalankan perintah itu gitu. Walaupun manusia tentunya tidak lepas dari kesalahan ya. Tetapi orang yang berusaha untuk dalam takwa itulah yang menjadi muslim yang berkualitas gitu. Dan muslim yang diharapkan. Ya itulah bagaimana yang namanya niat pasti akan berpengaruh ya. Bukan hanya masalah perbuatan itu diterima atau tidak, masalah tempat gitu ya. Masalah pakaian. Orang yang niatnya ibadah, pakaiannya nggak akan kacau balaunya, acak-acakan gitu. Bersih gitunya. Ya kalau bisa wangi ya laki-laki gitu ya. Terus nggak pakai baju bergambar gitu ya. Bercorak gitu ya yang bisa kemungkinan mengganggu orang gitu ya. Itu bagusnya gitu. Ya bisa pakai jubah mah enggak, tapi itu bukan sunnah jubah mah ya. Sana sunnah ya mah jubah mah. Ya kalau jenggot mah ada dalil gitu mah ya. Ada. Tapi kalau yang ditakdirkan tidak punya jenggot jangan maksain gitu. Pakai apa itu namanya pakai krim gitu ya, krim penumbuh jenggot kah itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh maksain. Apa adanya gitu. Ya. Apa adanya saja. Tetapi hakikat seorang muslim itu bukan hanya lihat dari sisi zahirnya ya, tapi sisi batinnya, sisi hatinya itu. Nah itu sisi batin itu yang melibatkan yang namanya niat. Kalau niat dalam hatinya sudah buruk ya, nah itu pasti perbuatannya buruk gitu ya. Beda kalau niat hatinya baik, ya itu perbuatannya pasti baik. Nah tinggal tanya pada diri kita gitu ya. Sampai mana niat kita. Dan yang keenam, bahwa niat berpengaruh. Yang keenam adalah pensyariatan menutup jalan-jalan yang mengantar pada kesyirikan. Nah ini hal-hal yang mengantar pada kesyirikan harus dihindari ya. Bisa dari tempat ya. Bisa dari sembahan gitu ya. Bisa dari benda gitu ya. Bisa dari gambar-gambar gitu ya. Ada gambar nih di masjid. Kemungkinan ada kesyirikan, singkirkan, nggak boleh gitu. Terus di alat-alat elektronik kita misalnya. Misalnya di HP-HP kita itu ada gambar-gambar yang kemungkinan kesyirikan, nah itu delete gitu. Nah iya pornografi gitunya, delete gitu. Iklan-iklannya blokir semua gitu kalau bisa. Kalau bisa itu juga ya. Itu cuman orang tertentu yang bisa ngeblokir ya. Atau sebisa mungkin kita hindari yang namanya kemaksiatan itu ya. Terutama syirik gitu ya, karena inna syirka la zulmun azim ya. Syirik itu adalah dosa yang paling besar itu ya. Kezaliman yang paling besar, yang paling gelap gitu ya. Karena itu harus dijauhkan ya wasilah-wasilahnya agar seseorang terhindar juga dari kesyirikan itu. Nah itu dari penjelasan kitab Tauhid yang bisa kita bahas pada malam ini dari poin 1 sampai poin yang ke-6 ya. Berapa menit lagi Pak?
Nah, 7 menit. Sudah akur ya, sekarang udah akur ya. Ini akur apa itu belum. baik. Kalau begitu kita akhiri dengan doa ya. Insyaallah di besok kita lanjut lagi kisah Nabi Ibrahim ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Barakallahu fikum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.